Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Estiat Makarolia Putri dengan nomor NIM 29021500100 dari Prodi Akuntansi kelas C, Universitas Pancasakti Bekasi. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sebuah materi untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 3. Materi yang akan saya bahas ialah tentang biaya bahan baku, selanjutnya ada metode dan biaya angkut, serta sistem pencatatan dan kuantitas pesanan ekonomis. Dari mata kuliah Akuntansi Biaya 1 dengan dosen pengampu Ibu Iis Dewi Herawati SEMAK. Biaya bahan baku adalah salah satu dari 3 elemen dalam biaya suatu produk dan biasanya merupakan bagian yang terbesar dalam jumlah biaya produksi bagi perusahaan manufaktur. Melalui suatu proses produksi dengan menggunakan tenaga kerja dan biaya overhead pabrik, bahan baku diubah menjadi barang jadi. Selanjutnya, ada yang disebut juga dengan harga pokok produksi atau cost of goods manufacture. Ialah biaya bahan baku yang dipakai dalam produksi menjadi bagian dari harga pokok barang yang dihasilkan. Selanjutnya, jika barang dijual, maka biaya bahan baku menjadi bagian dari beban pokok penjualan atau cost of goods sold yang digunakan dalam menentukan laba atau keuntungan. Prosedur akuntansi dari metode penentuan harga pokok dan penilaian persediaan harus ditetapkan untuk menghitung dan membebankan biaya bahan baku dalam rangka penentuan laba dan penyusunan laporan posisi keuangan. Perencanaan dan pengendalian persediaan merupakan tahap yang penting dalam manajemen bahan baku, dengan maksud untuk meminimumkan biaya dan memaksimumkan laba perusahaan dalam suatu periode waktu tertentu. Selanjutnya, kita masuk kepada akuntansi biaya bahan baku. Bertujuan untuk penentuan harga pokok bahan baku yang akhirnya akan menentukan harga pokok produk dan untuk mengendalikan biaya bahan baku. Di dalam akuntansi, atas biaya bahan baku diperlukan suatu sistem pengendalian bahan baku yang dapat menelusuri dan memonitor kegiatan pengadaan seperti pembelian, selanjutnya penerimaan, lalu penyimpanan, pembayaran, dan pemakaian bahan baku. Sistem pengendalian bahan baku ini biasanya meliputi penggunaan formulir-formulir dan media pencatatan untuk mencatat dan melaporkan data yang diperlukan, dan seperangkat prosedur operasi yang berhubungan dengan pemakaian formulir-formulir tersebut. Selanjutnya di sini ada prosedur pembelian dan penerimaan bahan baku. Kegiatan ini dilakukan oleh bagian pembelian atau karyawan di dalam suatu perusahaan yang secara resmi diberikan wewenang untuk melakukan pembelian. Tujuannya adalah departemen atau bagian produksi senantiasa mempunyai bahan baku yang cukup. Lalu pembelian bahan baku dilakukan dengan harga yang wajar. Yang ketiga, bahan baku memenuhi standar mutu ditetapkan oleh manajemen atau pimpinan perusahaan. Selanjutnya, ada 3 formulir utama yang digunakan dalam prosedur pembelian sampai bahan baku diterima oleh bagian penerimaan atau gudang. Yang pertama, adanya permintaan pembelian atau purchase requisition. Lalu yang kedua, pesanan pembelian atau purchase order. Dan yang ketiga adalah laporan penerimaan atau receiving report. Untuk prosedur pengadaan bahan baku dalam perusahaan itu meliputi yang pertama ada prosedur pembelian yang terdiri atas pembuatan formulir, lalu permintaan pembelian, lalu yang kedua departemen pembelian meminta penawaran harga dari beberapa pemasok. Selanjutnya untuk yang kedua prosedur penerimaan atas bahan baku yang telah dipesan. Fungsi ini biasanya dilakukan oleh bagian penerimaan atau oleh karyawan gudang. Yang ketiga, adanya prosedur pembayaran. Prosedur ini dimulai saat bagian akuntansi menerima dan menyimpan satu lembar pesanan pembelian dari bagian pembelian. Selanjutnya di sini ada contoh ayat jurnal untuk mencatat transaksi permintaan bahan baku dan perlengkapan. Jadi barang dalam proses di debit, lalu biaya overhead pabrik di debit, beban perlengkapan pemasaran di debit, beban perlengkapan administrasi di debit, pada persediaan bahan baku di kredit.
Pemakaian bahan baku langsung dicatat dengan mendebit akun barang dalam proses. Biaya overhead pabrik didebit untuk mencatat pemakaian bahan baku tidak langsung atau bahan baku penolong. Pemakaian bahan baku atau bahan penolong untuk bagian pemasaran akan didebit beban perlengkapan pemasaran. Begitu juga pemakaian untuk bagian administrasi akan didebit di beban perlengkapan administrasi. Akun yang dikredit atas semua pemakaian bahan baku langsung dan bahan baku tidak langsung adalah persediaan bahan baku. Selanjutnya kita masuk kepada metode harga pokok bahan baku. Ialah bisa disebut juga harga perolehan, yaitu harga untuk memperoleh bahan baku tersebut. Harga perolehan meliputi harga beli ditambah dengan semua biaya yang terjadi sampai dengan bahan baku siap digunakan dalam proses produksi. Selain harga beli, dalam harga pokok bahan baku termasuk juga biaya-biaya yang berkaitan dengan kegiatan pembelian, penerimaan, pemeriksaan bahan baku, asuransi, penyimpanan, dan biaya lainnya yang juga mempengaruhi penentuan biaya produksi. Dalam hal pertimbangan dari segi praktis dan perbandingan manfaat serta biaya, dalam praktiknya terkadang harga pokok bahan baku tidak hanya mencakup harga faktur atau harga beli, tetapi juga ditambahkan biaya yang berkaitan langsung dengan pembelian. Contohnya saja seperti biaya pengangkutan, selanjutnya ada biaya masuk, dan asuransi. Selanjutnya ada potongan harga. Dua jenis potongan pembelian mempengaruhi penentuan harga pokok dari bahan baku tersebut. Untuk yang pertama, potongan perdagangan atau trade discount diberikan oleh penjual karena perusahaan melakukan pembelian dalam jumlah unit atau kuantitas yang besar. Potongan ini tidak dimasukkan dalam catatan akuntansi tetapi diperlukan sebagai pengurang atas harga perolehan. Lalu yang kedua ada potongan tunai atau cash discount. Merupakan potongan harga yang diterima oleh perusahaan apabila pembayaran dilakukan lebih segera dari jangka waktu kredit. Syarat untuk potongan tunai biasanya dinyatakan dalam format seperti 2/10,N/30. Duanya ini maksudnya adalah diskon yang diberikan jika si pembeli membayar paling lambat di tanggal 10. Selanjutnya untuk 30-nya ini adalah waktu pembayaran paling lambat, yaitu di tanggal 30 atau jangka waktunya 30 hari. Untuk yang selanjutnya, di sini ada dua jenis metode yang dapat digunakan untuk mencatat transaksi pembelian bahan baku dengan adanya potongan tunai dalam syarat jual beli atau syarat kredit, yaitu untuk yang pertama adalah metode neto, lalu yang kedua adalah metode bruto. Untuk contoh yang pertama, di sini ada perusahaan A membeli bahan baku dan bahan penolong masing-masing seharga Rp1.000.000 dan Rp500.000. Jika perusahaan menggunakan akun terpisah untuk bahan baku dan bahan penolong, jurnalnya untuk mencatat transaksi tersebut adalah bahan baku didebit sebesar Rp1.000.000, lalu bahan penolong didebit sebesar Rp500.000, dan utang dagang atau kas dikredit sebesar Rp1.500.000. Jadi jurnalnya bahan baku, bahan penolong pada utang dagang atau kas sebesar Rp1.500.000. Ini ada contoh kedua di perusahaan B tanggal 20 Januari tahun 2011 membeli bahan seharga Rp1.000.000 dengan termin 2/10,N/30. Tanggal 25 Januari tahun 2011 perusahaan melakukan pelunasan. Jurnal untuk mencatat transaksi tersebut adalah perusahaan jika menggunakan metode bruto, maka bahan di tanggal 20 Januari tahun 2011 bahan didebit sebesar Rp1.000.000 dan utang dagang dikredit sebesar Rp1.000.000. Jadi bahan pada utang dagang sebesar Rp1.000.000. Selanjutnya di tanggal 25 Januari tahun 2011, utang dagang didebit sebesar Rp1.000.000, lalu potongan pembelian sebesar Rp20.000 dan kas dikredit sebesar Rp980.000. Karena tadi ada potongan 2% ya, jadi masuk ke potongan pembelian Rp20.000 dan kasnya Rp980.000. Selanjutnya kita masuk kepada perusahaan menggunakan metode neto. Untuk di tanggal 20 Januari tahun 2011, bahan pada didebit sebesar
Rp980.000, lalu utang dagang dikredit sebesar Rp980.000. Jadi bahan pada utang dagang sebesar Rp980.000. Selanjutnya di tanggal 25 Januari tahun 2011, utang dagang didebit sebesar Rp980.000, kas dikredit sebesar Rp980.000. Jadi utang dagang pada kas sebesar Rp980.000. Selanjutnya ada biaya pengangkutan. Biaya pengangkutan terjadi sehubung dengan perolehan bahan baku merupakan bagian dari harga perolehan bahan baku. Sehingga biaya pengangkutan dimasukkan ke dalam harga pokok bahan baku. Misalnya saja, biasanya biaya pengangkutan itu mencakup beberapa faktur dan jenis bahan baku yang dibeli. Oleh karena itu, dalam penentuan harga pokok untuk setiap jenis bahan baku diperlukan suatu alokasi biaya. Cara mengalokasikan biaya pengangkutan ini dapat dilakukan atas dasar nilai dari masing-masing faktur atau nilai dari setiap jenis bahan baku pada faktur pembelian hanya untuk satu faktur. Cara lainnya juga bisa berdasarkan masing-masing jenis bahan. Selanjutnya di sini ada contoh alokasi biaya angkut. Di tahun 2011, PTC membeli bahan berupa kertas secara kredit dengan rincian sebagai berikut. Kertas HVS 60 gram, jumlah rimnya 500, harga per rimnya Rp7.000, jadi total harganya adalah Rp3.500.000. Selanjutnya kertas HVS 70 gram, berjumlah 200 rim, lalu harga per rimnya Rp8.500, dan total harganya adalah Rp1.700.000. Selanjutnya kertas HVS 80 gram, jumlah rimnya adalah 300, selanjutnya harga per rimnya adalah Rp10.000, dan total harganya menjadi Rp3.000.000. Setelah ditotal dari 3 jenis bahan ini, untuk total harganya adalah Rp8.200.000. Selanjutnya, PTC mengeluarkan kas sebesar Rp1.000.000 untuk mengangkut semua bahan yang dibeli. Di sini jawabannya adalah biaya angkut dialokasikan secara proporsional atas dasar unit dibeli. Untuk yang kertas HVS 60 gram, jumlah rimnya adalah 500. Alokasi biaya angkutnya adalah 500 dibagi dengan 1000. Jadi total seluruh jumlah rimnya ya dari HVS yang 60, 70, dan 80. Lalu dikali dengan Rp1.000.000. Kas yang dikeluarkan untuk biaya angkutnya ya. Jadi di sini hasil alokasinya adalah Rp500.000. Untuk yang kertas 70 gram, caranya sama dan hasil alokasinya adalah Rp200.000. Dan yang untuk HVS 80 gram, caranya pun sama dan hasil alokasinya adalah Rp300.000. Jadi untuk hasil alokasinya ini adalah Rp1.000.000. Untuk jawaban yang selanjutnya, biaya angkut dialokasikan secara proporsional atas dasar harga beli sesungguhnya. Di sini sudah kita ketahui bersama-sama untuk harga belinya adalah Rp8.200.000 dari ketiga jenis bahan tersebut. Untuk alokasi biaya angkutnya di sini untuk yang 60 gram Rp3.500.000 dibagi dengan Rp8.200.000 dikali dengan Rp1.000.000. Jadi hasil alokasinya adalah Rp426.829. Untuk yang HVS 70 gram dan 80 gram juga caranya sama, tinggal dimasukkan saja untuk angka-angkanya. Jadi harga beli dibagi dengan total semuanya harga beli, lalu dikali dengan biaya angkut yang tadi Rp1.000.000 ya. Jadi hasil alokasinya sama ya, untuk di sini totalnya juga Rp1.000.000. Selanjutnya, di sini ada ayat jurnal yang dibuat untuk mencatat biaya angkut atau biaya pengangkutan pada saat terjadinya. Jadi biaya pengangkutan pada kas atau biaya yang masih harus dibayar. Untuk yang kedua, jurnal yang dibuat untuk mencatat pengalokasian biaya pengangkutan pada saat bahan baku digunakan dalam proses produksi adalah barang dalam proses pada biaya pengangkutan. Selanjutnya kita next kepada sistem pencatatan. Jadi di sini ada
Yang pertama adanya sistem periodik atau fisik. Pembeliannya dicatat di akun pembelian, selanjutnya mutasi bahan tidak dicatat pada pembukuan perusahaan, sehingga bahan yang digunakan tidak dapat diketahui sewaktu-waktu. Biaya bahan yang digunakan untuk produksi dihitung setelah perusahaan melakukan perhitungan fisik terhadap bahan yang belum digunakan. Perhitungan fisik umumnya dilakukan pada akhir periode akuntansi. Dan untuk penentuan biaya bahan yang digunakan untuk produksi adalah persediaan bahan awal periode, lalu pembelian bahan satu periode, selanjutnya bahan tersedia untuk digunakan, lalu adanya persediaan bahan akhir periode atau fisik, dan biaya bahan yang digunakan. Untuk yang kedua, di sini adanya sistem perpetual. Jadi mutasi bahan atau pembelian dan penggunaan secara terus-menerus dicatat pada pembukuan perusahaan. Selanjutnya, untuk pembelian bahan dicatat dengan mendebit akun bahan dan penggunaan bahan dikreditkan ke akun bahan. Untuk mencatat secara rinci setiap pembelian dan penggunaan bahan, dibuat kartu persediaan untuk setiap jenis bahan, jadi sebagai akun kontrol persediaan. Di sini untuk ayat jurnalnya mencatat beberapa jenis transaksi yang berhubungan dengan persediaan bahan baku. Untuk jurnal pembelian dan penerimaan bahan baku, jurnalnya adalah persediaan bahan baku pada utang dagang atau kas. Selanjutnya, untuk pengambilan bahan baku kepada pemasok, ayat jurnalnya adalah utang dagang pada persediaan bahan baku. Untuk permintaan pemakaian bahan baku untuk produksi, jurnalnya adalah barang dalam proses di debit, biaya overhead pabrik di debit, pada persediaan bahan baku di kredit. Akun barang dalam proses di debit untuk mengeluarkan bahan baku langsung. Akun biaya overhead pabrik di debit untuk pengeluaran bahan baku tidak langsung atau bahan penolong. Selanjutnya, pengembalian bahan baku dari produksi ke gudang. Ayat jurnalnya adalah persediaan bahan baku pada barang dalam proses, selanjutnya biaya overhead pabrik. Persediaan bahan bakunya di debit, barang dalam proses di kredit, dan biaya overhead pabrik di kredit. Lalu ada hasil perhitungan fisik menunjukkan nilai persediaan aktual lebih rendah dari yang tercatat dalam kartu persediaan bahan baku. Jurnalnya adalah biaya overhead pabrik pada persediaan bahan baku. Untuk perencanaan kebutuhan bahan berkaitan dengan dua faktor, yaitu adanya kuantitas dipesan lalu ada waktu saat pesan. Untuk kuantitas dipesan atau kuantitas pesanan ekonomis, bisa disebut juga dengan Economic Order Quantity atau EOQ, menunjukkan jumlah pesanan persediaan pada satu waktu yang meminimalkan biaya tahunan persediaan. Maka rumusnya EOQ sama dengan akar 2RU dikali CO dibagi CU dikali CC. Lalu frekuensi pembelian setahun sama dengan RU dibagi EOQ. Lalu ada biaya pesanan per tahun sama dengan RU dikali CO per EOQ. Jadi rata-rata jumlah unit dalam persediaan pada setiap waktu bisa menggunakan rumus sama dengan EOQ per 2. Untuk biaya penyimpanan per tahun sama dengan CU dikali CC kali EOQ per 2. Total biaya per tahun dari biaya pemesanan penyimpanan persediaan disebut sebagai AC. Sama dengan RU dikali CO per EOQ ditambah CU kali CC dikali EOQ dibagi 2. Keterangannya di sini ada RU itu maksudnya adalah required unit atau kebutuhan bahan baku setahun, atau CO bisa disebut juga cost per order, biaya pemesanan per pesanan. Lalu ada CU, cost per unit, yaitu harga beli bahan baku per unit. Lalu ada CC atau bisa disebut juga carrying cost, yaitu biaya penyimpanan dan biasanya dinyatakan dalam persen. Di sini untuk EOQ dan production cost, rumus EOQ dapat digunakan untuk menghitung jumlah optimum dari suatu produksi runs
Dalam kasus ini, biaya perpesanan mewakili estimasi dari biaya persiapan atau setup cost, dan biaya per unit bahan baku mewakili biaya produksi variabel per unit. Menentukan waktu pesanan, rumus EOQ membahas masalah kuantitas dalam perencanaan persediaan. Dalam menentukan waktu pemesanan, dikendalikan oleh 3 faktor. Yang pertama, waktu yang diperlukan untuk pengantaran. Yang kedua, tingkat penggunaan persediaan. Yang ketiga, persediaan pengaman. Lalu, selanjutnya, setelah 3 faktor tersebut, untuk menentukan titik pemesanan akan relatif sederhana apabila prediksi yang tepat tersedia atas tingkat penggunaan dan waktu tunggu atau lead time, yaitu interval waktu antara saat pemesanan dilakukan dan saat bahan baku tersedia di pabrik untuk produksi. Untuk kebanyakan item persediaan, ada variasi di salah satu atau kedua faktor tersebut. Seperti yang pertama, jika waktu tunggu atau tingkat penggunaan di bawah perkiraan selama periode pemesanan, bahan baku yang baru tiba sebelum persediaan yang ada habis digunakan sehingga menambah biaya penyimpangan bahan baku. Selanjutnya yang kedua, jika waktu tunggu atau tingkat penggunaan di atas perkiraan akan terjadi kehabisan persediaan, beserta biaya-biayanya termasuk kehilangan pelanggan. Untuk yang ketiga, jika waktu tunggu dan tingkat penggunaan rata-rata atau normal digunakan untuk menentukan titik pemesanan, kehabisan persediaan bisa diharapkan untuk terjadi pada setiap pesanan. Untuk menentukan reorder point, pembelian dilakukan apabila persediaan bahan baku yang ada di gudang sudah mencapai jumlah pada tingkat minimum pemesanan kembali atau reorder point yang dirumuskan sebagai berikut. Jika tanpa safety stock atau SS, persediaan pengaman atau persediaan penyangga, di sini ada ROP sama dengan AU dikali LT. ROP ini maksudnya reorder point ya, sama dengan AU-nya ini adalah pemakaian normal bahan baku dikali dengan LT atau lead time atau selang atau tenggang waktu antara pemesanan bahan baku dan tersedianya bahan di pabrik yang siap digunakan dalam produksi. Jika dengan adanya safety stock, maka ROP sama dengan buka kurung AU dikali LT, tutup kurung, ditambah dengan SS. SS ini maksudnya persediaan minimum yang diinginkan ya, pemakaian maksimum dikurangi pemakaian normal dikali lead time. Terus I-nya ini adalah saldo persediaan yang ada, ditambah dengan QD atau jumlah yang diterima sebelum saldo persediaan yang ada ini habis dari pesanan yang sebelumnya sudah dilakukan. Transfer bahan baku dan retur gudang. Selanjutnya, bila lead time lebih cepat dari yang diperkirakan, maka biaya pemeliharaan akan bertambah. Dan bila lead time lebih lambat dari yang diperkirakan, maka perusahaan akan kekurangan persediaan. Selanjutnya, pengendalian bahan baku. Untuk tujuan utama pengendalian bahan adalah agar perusahaan dapat melakukan pesanan bahan pada waktu yang tepat dengan sumber-sumber terbaik untuk memperoleh jumlah kuantitas yang tepat dan pada harga dan kualitas yang semestinya. Terdapat 2 metode ya untuk pengendalian bahan ini. Yang pertama adanya metode siklus pesanan dan adanya metode minimum maksimum. Untuk metode siklus pesanan, metode pengendalian kuantitas persediaan melalui pemeriksaan secara periodik terhadap status kuantitas bahan. Dan untuk metode minimum maksimum, ialah metode pengendalian kuantitas persediaan dengan memantau jumlah maksimum dan minimum persediaan. Di dalam perhitungan pemakaian bahan baku, ada berbagai metode penilaian harga pokok bahan yang dipakai. Metodenya di sini ada 3 ya. Untuk yang pertama, adanya metode masuk pertama, keluar pertama, atau first in, first out, atau FIFO. Jadi, beranggapan bahwa bahan yang dibeli atau masuk lebih awal dipakai keluar lebih awal pula. Selanjutnya, ada metode rata-rata atau average. Dalam sistem pencatatan periodik, metode rata-rata yang digunakan adalah metode rata-rata tertimbang. Dalam sistem pencatatan perpetual, metode rata-rata yang digunakan disebut dengan metode rata-rata bergerak. Dalam metode ini, harga pokok persatuan bahan yang ada dalam persediaan di gudang ditentukan dengan membagi jumlah harga pokok semua bahan yang dibeli dengan jumlah kuantitasnya. Selanjutnya, yang ketiga adanya metode masuk terakhir keluar pertama atau last in first out.
Metode ini membebankan biaya dari pembelian yang paling terakhir dalam persediaan ke setiap bahan baku yang dikeluarkan ke produksi. Metode ini merupakan pendekatan biaya yang paling berarti untuk dikaitkan dengan pendapatan dalam menghitung laba atau keuntungan. Selanjutnya di sini ada contoh soal dari EOQ ya. Di sini perusahaan elektronik memberikan jasa perbaikan kulkas yang rusak. Datanya adalah sebagai berikut. Biaya penanganan persediaan per unit yaitu Rp3.000. Lalu kebutuhan setiap 6 bulannya adalah 9.500 unit. Dan biaya pemesanan atau pesanan sama dengan Rp60.000. Yang diminta adalah EOQ-nya ini berapa, lalu jumlah pemesanan dalam setahunnya itu berapa, lalu biaya pemesanan per tahunnya berapa, lalu yang keempat adalah jumlah persediaan rata-ratanya. Untuk jawabannya adalah diketahui biaya penanganan per unit atau H senilai Rp3.000. Selanjutnya kebutuhan setiap 6 bulan atau D, di sini ada 9.500 per unit dan untuk per tahunnya ada 19.000. Dan biaya pemesanan per pesanan atau S yaitu Rp60.000. Untuk yang nomor 1, EOQ sama dengan akar 2 dikali D dikali S per H. Dan kita masukkan angkanya untuk EOQ sama dengan akar 2 dikali 19.000 dikali 60.000 dibagi 3.000. Lalu EOQ sama dengan akar 2 dikali 19.000 dikali 20. 20 ini dari 60.000 dibagi 3.000. Selanjutnya ada akar 38.000 dikali 20, maka hasilnya akar 760.000. Untuk EOQ, akar dari 760.000 adalah 871,779 dan dibulatkan menjadi 871,780 per unit pesanan. Untuk soal yang nomor 2, jawabannya adalah jumlah pesanan dalam 1 tahun, sama dengan D per EOQ. Untuk D-nya di sini adalah 19.000 dibagi 871,78, maka hasilnya adalah 21,79 atau dibulatkan menjadi 21,80 unit. Selanjutnya untuk soal nomor 3, jawabannya adalah biaya pesanan per tahun sama dengan D dikali S per EOQ. 19.000 dikali 60.000 dibagi 871,780. Maka hasilnya adalah 1.307.669 dibulatkan menjadi Rp1.307.670. Dan untuk soal yang nomor 4, jawabannya adalah jumlah persediaan rata-rata sama dengan EOQ dibagi 2. EOQ-nya adalah 871,78 dibagi 2 dan hasilnya adalah 435,90 unit. Alhamdulillahirrabbilalamin, telah selesai pemaparan yang saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan dan penyampaian yang tidak berkenan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.